fungsi yang keempat. Fungsi keempat dari malaikat adalah menolong dengan memintakan ampun mereka yang ada di bumi. Ayat 5 surat Asy-Syura menerangkan, yang artinya, hampir saja langit itu pecah sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan, dan para malaikat itu bertasbih memuji Tuhannya serta memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ada lagi dalam surat Al-Mu'min ayat 7 menerangkan, yang artinya, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan mereka yang menyala-nyala. Fungsi yang kelima dari malaikat ialah membantu meningkat kehidupan rohaniah manusia di dunia maupun di akhirat, dengan selalu memberi ilham kepada manusia untuk berbuat yang baik. Sebaliknya, syaitan berusaha agar manusia berbuat jahat. Pada hari kiamat akan datang tiap-tiap jiwa diiringi oleh seorang pengiring dan seorang saksi, yaitu syaitan dan malaikat. Ayat 21 surat Qaf menerangkan, yang artinya, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengannya seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat yang menyaksikan. Fungsi yang lain yang keenam dari malaikat adalah untuk mencatat segala perbuatan manusia. Ayat 10, 11 dan 12 surat Al-Infitor menyatakan, yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam pada itu terdapat beberapa malaikat yang mempunyai fungsi tertentu, seperti mencabut nyawa, menjaga neraka, meniup sangkakala, dan sebagainya. 3. Percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada wahyu yang diturunkan Allah berarti tidak hanya percaya kepada Al-Quran, tetapi juga percaya kepada segala wahyu yang diturunkan dalam semua masa, serta yang diturunkan kepada tiap-tiap umat. Menurut ajaran Al-Quran, tiap-tiap umat dimanapun ia berada di muka bumi ini, kepada umat itu diturunkan wahyu. Karena itu orang Islam harus percaya pada kitab Taurat, Injil, dan lain-lain wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Fatir ayat 24 menerangkan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Terjemahannya, subhanallah. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Surat Yunus ayat 47 menerangkan juga, walikullin ummatin rasul. Dan tiap-tiap umat mempunyai rasul. Di antara kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab suci yang lain adalah membenarkan turunnya wahyu kepada
kepada nabi sebelumnya dengan kitab sucinya masing-masing sebagai disebut dalam surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepada kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Al-Quran membenarkan kitab-kitab suci yang lain dan juga menguji kemurnian dari kitab-kitab suci itu. Karena itu Al-Quran memuat kisah-kisah dari nabi yang dahulu. Selain untuk mengambil pelajaran, juga mendudukan kejadian yang sebenarnya. Begitu Al-Quran memuat kisah-kisah dari Nabi Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman, Isa, dan sebagainya.